Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa seminggu sudah berlalu dan hari ini kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Kita tetap semangat, amin. Antusias, amin. Ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semuanya dimanapun berada hari ini, walau kita ada di rumah, kita beribadah di mana saja hari ini, kita tetap memberikan yang terbaik dari hati kita kepada Tuhan. Hati yang terbaik adalah hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang tidak mengeluh, tapi mau menyenangkan hati Tuhan dengan setiap ucapan dan kata-kata kita. Mari kita akan menyembah Tuhan lagi hari ini. Kita mengatakan seperti Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mari kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia, dan kita nyatakan bahwa Dialah satu-satunya gembala kita yang baik. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Kami mempercayai firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang baik akan selalu setia dalam segala situasi hidup kami. Dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa kami, ya gembala kami yang baik. Apapun yang sedang kami lewati, kami percaya bersama dengan Tuhan kami tetap aman. Bersama dengan Tuhan kami tetap memiliki segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan terus memulaikan ibadah kami. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami akan terus tinggikan Tuhan. Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Terpuji nama Tuhan, termulia nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita nyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, ayo kita bertepuk tangan puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya.
Amin. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pusatkan perhatian kita. Kita berikan hati kita, waktu kita yang terbaik. Sebab hanya firman Tuhan sajalah kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi bisa berlalu, tetap firman-Mu akan tetap selama-lamanya. Ada musim dalam hidup kita, ada waktu dalam musim hidup kita. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, segala musim kita lewati dengan penuh kemenangan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
bersyukur buat waktu yang indah kami boleh ada di kaki-Mu, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu, pakai urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima firman-Mu, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah 2 minggu tidak berjumpa secara ibadah kita di gereja ini. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan semuanya. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini itu baik adanya. Dan percayalah, Allah kita Allah yang masih tetap memegang kendali sampai hari ini. Dan percayalah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita pelajari di musim ini ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam Pengkhotbah 3 mulai ayat 1 sampai 8 nantinya ya. Kita mulai dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi percayalah firman Tuhan ini, semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Kalau dalam terjemahan King James Version itu masa disebut dengan musim. Kalau saya bisa pakai, untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kalau di Indonesia ini mungkin musim itu hanya ada 2, musim kemarau dan musim penghujan ya, hujan. Kalau di luar negeri mungkin ada musim semi, mungkin ada musim salju. Tapi di dalam kitab Pengkhotbah ini, Pengkhotbah pasal 3 ini, di dalam ini ayat 1 sampai 8, nanti kita akan melihat ada 28 musim. Dan saya mau katakan, ke-28 musim ini baik adanya ya, karena semua Tuhan yang menciptakan. Saya mulai baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 2. Musim apa itu? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Wow, kalau saya bisa pakai ke musim sekarang, ada waktu musim corona, di mana banyak sekali orang yang meninggal. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis. Kalau saya bisa pakai musim, ada musim menangis, ada musim tertawa, ada musim untuk meratap, ada musim untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Wow, di firman Tuhan ditulis ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek. Ya mungkin kalau saya pakai istilah sekarang, banyak di antara kita yang kantong kita sudah robek. Ada waktunya itu. Gara-gara corona, pemasukan mungkin tidak ada, pengeluaran banyak, sehingga kantong kita robek. Kalau saya bisa pakai istilah ini, ada waktunya robek, tapi ada juga waktunya untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini yang saya bilang, ada 28 musim di dalam pengkhotbah ini. Semua musim ini baik adanya kalau
di balik musim itu kita mau belajar sesuatu. Tapi di dunia ini banyak sekali orang menghargai musim lahir tapi tidak menghargai musim kematian. Banyak orang menyukai musim sehat tapi menolak musim sakit. Banyak orang menolak musim menangis, justru orang senang kalau tertawa. Banyak orang senang kalau musim untung, tapi banyak orang menolak musim rugi. Padahal kalau menurut firman Tuhan, ada waktunya membiarkan rugi. Dan dari ayat ini kita belajar, kita hari ini tidak berbicara musim. Justru hari ini di musim apapun kita, di balik itu kita harus belajar sesuatu. Jadi bukan tergantung musimnya, tapi musim apapun itu, baik adanya, justru di belakang itu kita belajar sesuatu enggak? Itu yang penting. Saya mau bilang di dalam musim rugi pun, di sana kita bisa belajar sesuatu. Saya ingat waktu saya kecil, saya itu suka sekali bongkar-bongkar barang. Rasa pengen tahu saya itu begitu tinggi. Saya melihat ada tape, wah, saya bongkar-bongkar bagaimana rupanya dalamnya. Lalu saya bongkar. Setelah saya bongkar, saya tidak bisa perbaiki lagi. Sehingga tape itu udah nggak bisa dipakai lagi, rugi. Besok ada radio, saya bongkar lagi. Wah, saya mau pasang, nggak bisa lagi, nggak nyala lagi, rugi. Saya mulai bongkar speakernya, saya mulai ambil dinamonya, sehingga tape radio itu udah nggak bisa lagi. Saya suka bongkar, saya ingin tahu apa di dalam alat-alat elektronik itu. Dan waktu kecil saya banyak sekali kerugian orang tua saya. Saya rusakkan tape, saya bongkar semuanya dan rusak. Dan setelah saya tamat SMP, saya masuk STM, saya masuk jurusan elektronik. Waktu saya mulai belajar elektronik, ternyata saya bisa banyak belajar. Ada hal-hal yang bisa saya pelajari, ada bahan-bahan yang dulu tape rusak, saya bisa ambil, bongkar, saya bisa praktek. Dan ternyata sekarang saya mengerti semua ada gunanya. Setelah tamat STM, banyak hal yang saya bisa perbaiki. Dulu waktu kecil memang banyak rugi. Tetapi sekarang saya bisa nikmati, saya bisa perbaiki alat-alat yang tidak terlalu parah, alat-alat elektronik, saya bisa bongkar sendiri. Dan hari ini saya bisa melihat, kalau saya belajar di musim rugi itu, hari ini begitu banyak keuntungan yang saya bisa terima. Saya bisa pasang instalasi listrik, saya bisa bongkar-bongkar komputer, perbaiki komputer, keyboard. Ada kerusakan yang tidak begitu parah, saya bisa perbaiki sendiri. Dulu saya banyak rugi, tapi waktu saya belajar di musim rugi itu, ada keuntungan yang besar. Jadi bukan berbicara ruginya, maksud saya bukan berbicara musimnya, tapi berbicara di balik musim itu apakah kita belajar sesuatu. Dan saya rindu kita baca dulu ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Maksudnya di sini, untuk menemukan sesuatu yang bernilai dalam hidup, kita perlu jerih payah, kita perlu kerja keras. Ya, jadi ingat itu, untuk mendapatkan satu keuntungan yang berharga di balik segala musim kita mau belajar, kita perlu berjuang, kita perlu berjerih payah, kita perlu kerja keras. Nah, hari ini kita akan mau belajar 3 hal. Apa untungnya kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau berusaha, apa keuntungan dari setiap musim yang kita hadapi itu. Yang pertama, ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Mungkin kalau terjemahan Indonesia ini kurang begitu tajam, ya. Tapi saya mulai baca di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris, ya. Maksudnya begini,
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, bukan untuk melelahkan dirinya maksudnya, tapi di dalam terjemahan itu tadi ditulis untuk membuat kita to be humble, untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih rendah hati. Jadi artinya kalau kita mau belajar dari setiap musim kehidupan ini, kita akan ditemukan menjadi orang yang lebih rendah hati. Mau nggak mau, di segala musim kehidupan ini, baik seperti kita tahu tadi, musim kematian, musim kehidupan, musim lahir, musim meninggal. Kalau kita bisa bilang sekarang musim corona. Kalau kita mau belajar di balik segala musim itu, mau tidak mau kita akan digiring menjadi orang yang lebih rendah hati. Tapi kalau kita mau belajar rendah hati, itu artinya stay connecting with God, tetap tersambung, terhubung dengan Tuhan. Itu artinya rendah hati. Orang yang rendah hati, setiap hari dia akan makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Dan lagu orang-orang yang rendah hati itu, dia akan berkata, ku tak dapat hidup tanpa Dia, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Itulah orang rendah hati. Stay connecting with God, selalu terhubung dengan Tuhan dan berkata, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita mau belajar, ya, penulis kitab Pengkhotbah ini diperkirakan adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah seorang raja yang suka mengamat-amati, ya. Di dalam kitabnya itu banyak sekali ditulis. Dia mengamat-amati. Raja ini adalah raja yang berkuasa, dia berhikmat, dan tidak pernah ada orang yang menandingi kehebatan, hikmat, kekayaannya dari dulu sekarang, dari firman Tuhan sampai habis zamannya. Sampai sekarang juga tidak akan ada orang yang bisa menandingi kekayaan, kehebatan Salomo. Hikmatnya itu luar biasa. Sampai ada satu cerita di Alkitab, ada dua orang ibu bertengkar hanya gara-gara anak. Itu hanya satu cerita dari mungkin banyak sekali cerita. Hikmat Salomo begitu luar biasa, sampai banyak raja-raja yang mau datang ke kerajaan Salomo, mau belajar, mau lihat, karena mereka dengar, wah Salomo itu luar biasa. Dan mereka nggak mau hanya dengar, mereka mau mendatangi Salomo dan melihat langsung. Itu salah satu cerita bagaimana Salomo itu begitu berhikmat. Kekayaannya juga begitu luar biasa. Saya waktu baca di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 13 dan 14, ini adalah sedikit dari begitu banyak kekayaan Salomo. 2 Tawarikh 9 ayat 13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Ini belum lagi yang lain-lain. Ini masih emas saja. Itu upeti buat Salomo. Dibilang tadi ada berapa? Dalam 1 tahun itu dibawa seberat 666 talenta. 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram, ya. 1 talenta 34 kilogram. Jadi kalau 34 kilogram kali 666 itu 22.644. Nah, semalam saya cek harga emas sekarang, ya, per tanggal semalam itu harga emas 1 gram adalah 869.000. Kalau kita kalikan per kilonya kali 1.000, 869 juta 1 kilo sekarang.
kali 22.644 emas saja dari upeti orang untuk Salomo. 19 triliun itu masih emas saja, belum lagi perak, belum lagi hasil bumi, belum yang lain-lain. Orang selalu setor kepada Salomo. 1 tahun, ini masih 1 tahun 19 triliun. Wow, luar biasa. Itu dari emas saja kekayaan Salomo, dan hikmatnya tidak tertandingi. Orang yang sekelas Salomo pun di dalam Mazmur 127 ayat 1 masih bisa berkata begini, jikalau bukan Tuhan, lihat ini, jikalau bukan Tuhan, seorang yang begitu kaya, seorang yang begitu pintar, seorang yang begitu luar biasa, apa saja dia bisa kerjakan. Dari emas saja setahun 19 triliun, belum dari yang lain-lain, belum lagi usahanya yang lain-lain yang mungkin tidak tercatat di dalam Alkitab ini. Tapi seorang Salomo yang begitu luar biasa masih bisa berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seorang Salomo ini bisa buat apa saja. Kalau kita lihat kekayaannya begitu luar biasa. Kalau hanya untuk pengawal penjaga kota, dia bisa bayar siapa saja. Dia bisa sewa pengawal-pengawal yang begitu luar biasa untuk mengawal kota dengan uang dan kekayaannya yang begitu luar biasa. Tapi lihat, Salomo itu seperti yang saya bilang tadi adalah orang yang suka mengamat-amati. Dan waktu dia mengamati di setiap musim kehidupannya, dan dia waktu mau belajar di setiap musim kehidupannya, saya percaya di dalam kehidupan Salomo juga ada waktu-waktu, ada musim-musim yang menurutnya tidak begitu mendukung, tidak begitu baik. Mungkin Salomo pernah sakit, mungkin dia pernah rugi, mungkin dia pernah ditipu. Tapi waktu dia mengamat-amati kehidupan, dia belajar dalam setiap musim kehidupannya. Itu tadi, dia digiring makin hari makin rendah hati, makin hari makin stay connecting with God. Makanya dia bilang, kalau bukan Tuhan. Ini adalah satu bahasa orang yang rendah hati. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha orang yang mengawal kota. Kalau bukan Tuhan, sia-sia usaha orang yang mau membangun rumah. Artinya, kalau kita mau belajar dalam setiap musim kehidupan kita, kita akan ditemukan makin rendah hati di hadapan Tuhan. Salomo kalau dia bisa bilang begini, kalau dicabut unsur Tuhan dalam kehidupanku, hancurlah hidupku. Karena bahasanya, kalau bukan Tuhan, sia-sia semua. Kalau kita dibandingkan dengan Salomo, siapakah kita? Kita juga harus belajar sama seperti Salomo, ilmu padi makin berisi, makin merunduk, makin berisi, makin merunduk. Marilah hari ini kita belajar di dalam setiap kehidupan, musim kehidupan kita. Kalau kita mau belajar, kita pasti akan ditemukan makin hari makin rendah hati. Kalau hari ini kita sedang mengalami musim corona, tidak masalah. Yang penting di balik musim ini, kita mau belajar sesuatu. Dan kalau kita mau belajar, kita akan ditemukan makin hari makin rendah hati, makin melihat bahwa ternyata semua nggak bisa diandalkan. Lihat, satu virus saja, satu virus yang kecil saja ternyata membuat kita nggak berdaya. Bukan hanya Indonesia, dunia. Dan hari ini kalau kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan, semua sia-sia. Itu yang pertama. Kalau kita mau belajar keuntungan yang pertama, kita akan makin hari makin rendah hati. Kalau saudara makin rendah hati, Tuhan akan makin memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, siapa yang tinggi hati akan direndahkan, tapi siapa orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya selalu pakai istilah panah ya. Kalau panah itu
Kita tarik. Kalau kita tariknya pelan, itu terbangnya pelan, dekat aja. Tapi waktu kita tarik makin bawah, itu tembakannya makin tinggi. Makin kita rendah hati, makin Tuhan akan mengangkat kehidupan kita melesat. Itu keuntungan yang pertama kalau kita mau belajar dari setiap musim kehidupan kita akan ditemukan makin rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 11. Kita kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, seringkali kita manusia punya konsep yang salah tentang kata indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Banyak orang punya konsep kalau indah pada waktunya itu dulu miskin, sekarang kaya. Itu indah. Dulu punya 1 mobil, sekarang punya 2 mobil. Itu indah. Seringkali itu yang terjadi dalam pemikiran manusia. Indah itu kalau dulu jomblo, sekarang sudah menikah. Itu indah. Dulu rumah ngontrak-ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri. Itu indah. Dan ternyata waktu saya belajar, saya cari kata indah ini, bahasa Ibraninya itu Yehvehyau. Itu artinya reduplikasi Kristus. Itu artinya apa? Keserupaan dengan Kristus. Jadi indah di sini maksudnya itu dipandang dari sudut Allah, bukan dipandang dari sudut manusia. Jadi maksudnya makin kita belajar di setiap musim kehidupan ini, kita akan ditemukan makin hari makin serupa dengan Kristus. Itulah indah dari pandangan Kristus. Makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Jadi sekali lagi bukan masalah musimnya. Apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini, yang 28 musim itu tadi, apapun musim yang sekarang sedang kita hadapi, yang terpenting di balik musim itu kita harus belajar sesuatu. Kalau kita belajarnya benar, seharusnya kita makin rendah hati. Yang kedua, seharusnya kita makin serupa dengan Kristus. Jadi itu arti indah menurut firman Tuhan. Kalau misalnya bapak-bapak, selama ini kita suka mungkin pukul istri, tapi waktu kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kalau aku mau belajar dalam setiap musim kehidupanku, harusnya aku makin serupa dengan Kristus. Lalu kita mulai berpikir, kalau Kristus ada sekarang, dan kalau dia menikah, dia pukul istri enggak? Kalau ternyata Yesus enggak pukul istri, aku juga harus sama seperti Yesus, aku enggak pukul istri. Wow, itu luar biasa. Waktu kita belajar serupa seperti Kristus, kita akan terlepas dari banyak sekali masalah. Mungkin dulunya kita suka pukul istri, tapi sekarang nggak pukul istri lagi karena kita belajar serupa dengan Kristus. Saudara akan melihat bagaimana banyak keuntungan yang saudara akan lihat di dalam rumah tangga saudara. Komunikasi dengan istri kita akan semakin baik. Komunikasi dengan anak kita mungkin akan semakin baik. Tapi kalau kita nggak belajar serupa dengan Kristus, waktu kita tampar istri kita, buok, lalu anak kita tanpa kita sadar mereka lihat. Dan anak itu akan bertumbuh, akan sama seperti bapaknya, akan mungkin lebih parah. Makanya ada istilah, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau dia lihat kita suka pukul istri, pasti anak kita itu akan menikah. Kalau kita pukul istri, bu, anak kita akan menikah dan pukul lagi istrinya. Bukan hanya bu, pak. Karena kalau kita seperti jagung, kita tanam 1 biji, akan tumbuh banyak. Tapi waktu kita belajar serupa dengan Kristus, akan banyak sekali keuntungan yang kita peroleh. Waktu anak kita lihat kita sebagai suami mengasihi istri, dia jauh akan membuat lebih baik buat istrinya ke depan.
Nah, itu kalau kita mau belajar. Sama dengan istri juga, sama. Suami istri semua kita harus belajar serupa dengan Kristus. Waktu kita mungkin sebagai istri ditampar suami, buah, sampai gigi palsu kita keluar. Wah. Coba kita belajar berpikir seperti Kristus. Kalau aku istri, kalau Kristus jadi aku istri, waktu ditampar suami, apakah dia melawan atau apa yang dia lakukan? Kalau kita belajar firman Tuhan bilang, maafkan, ampuni. Sekarang hidup ini kan pilihan. Di dalam kehidupan ini selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Waktu kita ditampar ada dua pilihan. Yang pertama, kita hantam balik, kita teriak cerai. Atau yang kedua, serupa dengan Kristus. Kalau Kristus, dia mengampuni. Sampai berapa kali pendeta aku mengampuni? Nggak tahan lagi aku pendeta. Kalau sekali dua kali aku disakiti, iyalah. Lagu pun ada lagu pendeta. Satu kali kau sakiti diriku, ya nggak apa-apa. Dua kali, ya nggak apa-apa. Tapi jangan 3 kali. Itu lagu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, 7 kali, 70 kali. Artinya terus mengampuni. Itulah kalau kita mau belajar serupa dengan Kristus. Berat Pak Pendeta, memang berat. Tapi percaya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan, kalau kita mau belajar di dalam setiap musim kehidupan kita, keuntungan yang besar itu bagi kita sendiri yang mau belajar. Kalau kita melawan, nggak ada untungnya ya, paling ribut, cerai. Tapi waktu ditampar kita sabar, ditampar sabar. Saya percaya Tuhan itu tidak tinggal diam. Dan sekali lagi, Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita, termasuk di kehidupan suami kita. Gampang bagi Tuhan mengubah seseorang, gampang. Yang penting kerjakan bagian kita. Jangan suka menuntut. Sering sekali terjadi masalah karena banyak orang yang suka menuntut. Hari ini belajar, kalau kita mau mendapat keuntungan yang besar, yang pertama, kalau kita mau belajar akan makin rendah hati. Yang kedua, kalau kita mau belajar, kita akan ditemukan makin hari makin serupa dengan Kristus. Semua kita, orang tua, anak, kita harus belajar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, keuntungan apa yang kita akan dapatkan? Yang ketiga, ayat 14, Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Takut di sini bukan berarti takut dihukum. Saya juga belajar dalam bahasa aslinya, dia bilang yaurai. Takut itu artinya sopan. Takut akan Tuhan itu artinya hormat kepada Tuhan, segan kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan. Artinya kalau kita mau belajar dalam setiap musim kehidupan ini, kita akan ditemukan makin hari makin takut kepada Tuhan, makin hormat kepada Tuhan, makin segan kepada Tuhan. Banyak manusia, banyak orang-orang Kristen justru lebih takut kepada gembalanya, pendetanya, daripada kepada Tuhan. Ya, pendeta dan gembala kita juga kita memang harus hormati. Tapi banyak orang justru lebih takut kepada pendeta daripada Tuhan. Sama Tuhan gak takut dia, sama gembalanya begitu takut. Kalau suami istri lagi bertengkar di rumah, maki-makian, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Tok. Siapa? Aku, ommu. Apa tadi om? Masuk om. Tiba-tiba jadi baik. Padahal tadi lagi berantem. Si suami, duduk om, duduk. Semua bisa berubah. Kenapa? Karena dia takut, dia hormat, dia segan sama pendetanya. Silakan duduk om. Tolong buat teh Pak Pendeta mah. Padahal baru berantem. Si istri juga karena segan sama gembalanya dari belakang. Siapa? Dalam hati kurang ajar. Itu
dilakukan karena takut, hormat, segan sama gembala. Seharusnya kalau kita baca ayat ini, Tuhan buat segala musim dalam kehidupan kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Takut artinya takut, hormat, segan sama Tuhan. Kalau saudara sebagai jemaat hormat sama gembala saudara, waktu saudara melakukan kesalahan misalnya, contoh, saya kasih contoh, misalnya kita merokok nih, padahal kan gembala bilang jangan merokok, jangan merokok. Di kotak rokok itu juga ditulis merokok membunuhmu. Waktu kita merokok nggak sadar, gembala kita lewat, karena kita takut hormat sama gembala, kita akan gini kan. Kenapa kita lakukan begini? Karena kita hormat, takut, segan sama gembala. Kata gembala kan, padahal di belakang udah panas kita rasain. Ya om, gimana? Datang gembala kita lama pula dia ngomong kan, di belakang udah terbakar. Kenapa? Karena segan dan hormat. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan, sama seperti kita hormat, takut sama gembala, kita segan. Dan Tuhan mau, firman Tuhan bilang, Allah berbuat demikian. Allah berbuat ke 28 musim itu tadi. Maksud Allah supaya manusia, supaya kita semua anak-anak Tuhan takut akan Dia, hormat kepada Tuhan, segan kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan. Waktu kita kagum, hormat, takut akan Tuhan, kita tidak akan lagi suka dengan dosa. Waktu kita mau melakukan dosa, janganlah, Tuhan kan lihat. Janganlah, Tuhan kan ada. Wow, kalau kita melakukan itu, saya percaya keuntungan yang besar yang akan kita dapatkan itu bagi diri kita sendiri. Dan firman Tuhan bilang, kebenaran, kalau kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Nah, jadi mulailah kita robah paradigma kita tentang takut akan Tuhan, ya. Segan, hormat, kagum, sopan sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hal yang ketiga kita belajar dari setiap musim kehidupan kita. Dan kalau kita jaga sikap kita, takut akan Tuhan, bukan hanya Tuhan yang akan berkenan kepada kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan kagum, akan hormat kepada kita. Karena takut akan Tuhan itu adalah awal dari segala-galanya. Seharusnya kalau kita sadar Tuhan itu ada selalu dekat dengan kita, kita akan makin segan untuk berdosa. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan segan untuk berkata-kata kotor. Kalau kita takut hormat kepada Tuhan, kita akan segan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini di ayat awal tadi dikatakan, untuk satu perubahan kita perlu kerja keras, kita perlu jerih lelah, kita berjerih lelah untuk berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Harus hormat, harus belajar sesuatu kita dari dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi jangan lagi bilang, ini corona kutuk. Enggak. Semua musim, ada 28 musim tadi, ada musim untung, ada musim membiarkan rugi. Kalau bisa saya pakai, ada musim corona. Dan hari ini kita tidak belajar berbicara musim. Justru dari segala musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini, ada 3 hal yang Tuhan mau kita belajar. Kalau kita belajar, kita belajarnya benar, kita akan ditemukan yang pertama, makin rendah hati. Yang kedua, kalau kita mau belajar, kita akan ditemukan menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau saudara belajarnya benar, saudara hidupnya akan makin hari makin serupa dengan Kristus. Cara ngomongnya makin hari makin serupa dengan Kristus. Cara berpikirnya, firman Tuhan bilang, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Kalau kita mau belajar dan belajarnya kita benar, kita akan ditemukan pikiran kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kalau kita mau belajar, kita akan ditemukan makin hari makin takut akan Tuhan, makin segan, makin hormat, makin kagum kepada Tuhan. Kalau kita hormat, segan kepada Tuhan, sikap hidup kita semua akan berubah. Hari ini kita belajar
bukan masalah musim, tapi di dalam setiap musim kehidupan kita ada sesuatu yang Tuhan mau kita pelajari di sana. Bukan berbicara musim, tapi yang penting di setiap musim kehidupan kita, dengan siapa kita berjalan. Seperti lagu pujian kita tadi, bersamamu Bapa ku lewati semua. Musim apapun itu, asal kita stay connecting with God, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat, wow, ternyata di balik setiap musim ini Tuhan mau aku belajar sesuatu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Hari ini kami bisa ada, sebagaimana kami ada ini anugerah Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu terus bersama dengan kami. Kami berdoa, Kau yang menjamah setiap anak-anak-Mu, Kau yang terus memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu menghadapi setiap musim, segala musim dalam kehidupan kami. Dan biarlah di setiap musim ini kami mau belajar, dan kami akan menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, bela kami Tuhan. Biar di atas semua nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.